Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'ilun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang sifat dan asma Allah yang ke-32, yakni Al-Halim, yang maha penyantun. Dalam Al-Quran ada 15 ayat yang menunjuk pada makna Al-Halim sebagai sifat Allah. Secara bahasa, Al-Halim memiliki 3 makna, yaitu tidak bergegas, lubang karena kerusakan, dan mimpi. Ar-Raghib Al-Astahani mengatakan bahwa Al-Hilm adalah menahan diri dari api kemarahan. Allah adalah zat yang maha santun kepada para makhluknya. Ia tidak menyegerakan siksa kepada hambanya yang berdosa. Andai Allah tak memiliki sifat ini, tentu bumi dan langit sudah bergoncang-goncang lantaran dosa yang dilakukan manusia. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Surat Al-Fatir ayat 41. Terkait dengan ayat ini, para ulama menjelaskan, langit dan bumi minta izin pada Allah agar keduanya lebih baik hancur karena tak tahan dengan besarnya dosa manusia. Tetapi Allah tidak melakukan itu karena sifat halimnya. Jadi Allah menangguhkan siksanya terhadap hamba-hamba yang bergelimang dosa atau terhadap hamba yang tidak mau tahu dan melecehkan tuntunan agamanya. Bahkan rezekinya pun tetap dilimpahkan kepada mereka. Allah terus memberi nikmat meskipun Dia kuasa untuk memberi siksa kapanpun Dia mau. Dan sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Al-Fatir ayat 45. Menurut ayat di atas, kesantunan Allah membuatnya menahan siksa terhadap hamba-hambanya yang berdosa. Karena itu, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa makna Al-Halim yang disandang Allah adalah bahwa Dia menyaksikan kedurhakaan para pendurhaka, melihat pembangkangan mereka, tetapi kemarahannya tidak mengundangnya bertindak untuk bergegas menjatuhkan sanksi, padahal Dia amat mampu dan kuasa. Hal yang sama diungkapkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dialah Allah yang santun, tidak menyegerakan siksa kepada hambanya agar hamba itu mau bertobat dan sadar dari dosa. Saudaraku, pesan yang bisa kita tangkap dari sifat Al-Halim ini, maka pertama kita diminta untuk bersikap santun. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ilmu untuk meneladani sifatnya ini kepada para hambanya. Persoalannya, mau atau tidak kita memperdayakan diri untuk bersikap santun. Sebab Allah pun telah menunjuk manusia pilihan yang ideal untuk dicontoh keteladanannya. Sebagai contoh, salah satunya adalah Ibrahim alaihissalam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lagi penyantun. At-Taubah ayat 114. Begitu pula Nabi Syuaib alaihissalam. Beliau pun seorang hamba Allah yang diabadikan kesantunannya. Dalam surat Hud ayat 87 yang artinya, mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Kesantunan dapat diterapkan dalam berbagai hal, misal saja kesantunan dalam berpakaian, kesantunan dalam berucap, kesantunan dalam bersikap, dan kesantunan dalam bertindak. Termasuk santun terhadap mereka yang tidak menyukai diri kita. Dalam Islam memang selalu ada etika tertentu yang harus diterapkan kepada orang lain, sekalipun terhadap musuh. Yang kedua, sifat Al-Halim
Maha Penyantun ini dapat kita refleksikan dengan cara bertindak sabar atas keburukan sikap orang lain. Pribadi yang mengamalkan makna sifat Al-Halim akan bersabar atas niat buruk orang lain terhadap dirinya. Malah ia akan berusaha semampunya membalas keburukan orang tersebut dengan kebaikan. Kehadirannya dalam suatu pergaulan atau kelompok sosial selalu memberikan hal yang positif. Ia pun akan dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan senang membantu orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Khairun nas di anfahum linnas. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah adalah orang yang paling baik, paling dermawan dan paling berani. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam pandangan beliau tak ada beda antara seorang raja dengan pembantu atau budak belian, kecuali karena derajat ketakwaannya. Demikian sifat Al-Halim ini maka harus menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menggunakan, memilih pakaian yang sopan dan menunjukkan sikap yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Menyikapi perlakuan atau niat buruk seseorang dengan bersabar, melihat kesalahan orang lain dengan bijak dan menasihatinya secara bijak pula. Tidak langsung memvonis orang yang dituduh berbuat salah, melainkan terlebih dahulu mencari pembuktiannya, memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Demikian saudaraku, pelajaran kita pagi hari ini terkait dengan sifat Al-Halim yang maha penyantunnya Allah dan bagaimana kita merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Terakhir kita tutup dalam satu ucapan oleh Demokritus. Politeness is the oil which reduce the friction against each other. Sopan santun adalah ibarat minyak yang mengurangi gesekan satu dengan lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.